Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, di video saya kali ini saya akan membahas mengenai jasa bank dalam kegiatan import. Adapun ini merupakan tugas kelompok dari materi kuliah perbankan, dan kami terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri Aziz Arinata, dan yang kedua teman saya Devrer Janispi. Baiklah, di pembahasan jasa bank dalam kegiatan import ini kami membahas mengenai apa itu import, sistem bayaran import, ada letter of credit, terus mekanisme perhitungan import, cara menghitung PPN import, jurnal akuntansi import atas dasar SEC letter of credit, dan contoh SEC letter of credit pada transaksi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok bahasan. Ini yang pertama, mengenai import. Import adalah sebuah kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara. Proses import umumnya adalah kegiatan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Selanjutnya, sistem bayaran import. Sistem bayaran import melakukan pembayaran dengan menggunakan letter of credit atau LAC, collection atau open account. Dalam bisnis normal untuk perbankan Indonesia, tidak ada masalah untuk pembayaran import menggunakan LAC. Bank penegosiasi di luar negeri pada dasarnya dapat membayar dengan cara negosiasi atas tagihan ekspor berdasarkan LAC yang diterbitkan Bank Indonesia. Nah, misalnya letter of credit. Karena di sistem bayaran import ini kami membahas bahwasanya sistem bayaran import melakukan pembayaran dengan menggunakan letter of credit. Apa itu letter of credit? Adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri, dan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Itu merupakan pengertian dari letter of credit. Mekanisme perhitungan import. Perlu kita ketahui bahwa setiap kegiatan importasi yang memenuhi ketentuan perpajakan akan dikenakan pajak. Karena pajak bea cukai 2021 dan cara menghitung biaya masuk serta pajak impor belanja online di sini, seiring perkembangan teknologi, belanja tidak lagi melulu datang langsung ke toko atau mendatangi lokasi penjual. Karena sekarang belanja bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama kita masih terhubung dengan jaringan internet. Akan tetapi perlu kita ingat, biarpun belanja online tetap ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan. Terlebih lagi jika itu dibelikan dengan cara impor, akan ada yang namanya pajak impor dan pengenaan bea masuk. Nah, kita masuk ke cara menghitung PPN import. Untuk menghitung PPN import sendiri, kita perlu menggunakan rumusnya. Adapun rumusnya ialah pajak sama dengan tarif pajak dikali nilai import. Sementara itu nilai import sama dengan nilai pabean tambah biaya masuk. Dan selanjutnya, dari pajak pada umumnya PPN 10% dan PPh 10%. Ini untuk yang memiliki NPWP, dan 20% jika kita tidak memiliki NPWP. Baiklah, selanjutnya jurnal akuntansi import atas dasar SEC letter of credit. Transaksi pembukaan SEC letter of credit import dan usance letter of credit import dapat dicatat dengan 2 cara, tergantung dari sifat letter of credit tersebut. Apakah letter credit tersebut dapat dibatalkan atau revocable, atau tidak dapat dibatalkan, irrevocable. Jika letter credit tersebut adalah revocable, maka bank mencatat tagihan komitmen dan kewajiban komitmen. Sedangkan jika letter of credit adalah irrevocable, maka akan dicatat sebagai tagihan kontingensi dan kewajiban kontingensi atau otoritas jasa keuangan. Selanjutnya, contoh SEC letter kredit pada transaksi import. Bisa dilihat pada tanggal 3 Januari 2017 atas permintaan nasabahnya PT Bank XYZ membuka letter of credit import sebesar $500 atau FOB.
atas dasar pembukaan letter of credit tersebut pada tanggal 10 Februari 2017, PT Bank XYZ menerima dokumen-dokumen impor dan wesel impor sebesar $500 dari negosiasi bank pada tanggal 15 Februari 2017 semua dokumen impor diserahkan kepada importer setelah keseluruhan kewajiban pajak dilunasi nasabah. Nasabah telah memberikan setoran jaminan 40% dari nilai letter of credit dan wesel jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2017. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Deverjan SP. Baiklah, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Catatan tambahan, kurs jual tanggal 3 Januari 2017 1 US dollar sama dengan 14.000. Kurs jual tanggal 15 Februari 2017 1 US dollar sama dengan 14.100. Kurs jual tanggal 27 Februari 2017 1 US dollar sama dengan 14.150. Kurs penetapan pajak 1 US dollar kurang 14.000, bea masuk 10% dan PPN 10%. PPBM dan PPH PSL 22 masing-masing 0%. $17.710.000. Kredit RPV rupiah atau catatan provisi X kurs jual tanggal 3 Januari 2017 nominal 17.710.000. Debit RPV US dollar nominal 1.265 US dollar. Kredit pendapatan provisi pembukaan letter of credit nominal 1.265 US dollar. Transaksi C, saat menerima setoran jaminan letter of credit import, jurnal debit kas US dollar atau rekening giro US dollar nasabah nominal 200.000 US dollar. Kredit setoran jaminan impor atau setoran jaminan 40% kali nilai letter of credit nominal 200.000 US dollar. Transaksi D, penerimaan setoran pajak impor, jurnal debit rekening giro nasabah atau importir nominal 1.470.000.000. Jurnal kredit kewajiban segera lainnya atau pajak impor, catatan bea masuk tambah PPN impor nominal 1.470.000.000. Penerimaan dokumen impor dan pelunasan kewajiban pada bank koresponden, penerimaan dokumen impor rekening nostro belum didebit. Penerimaan dokumen jurnal debit irrevocable letter of credit LN masih berjalan nominal 500.000 US dollar. Jurnal kredit rekening lawan irrevocable letter of credit LN masih berjalan nominal 500.000 US dollar. Transaksi pengakuan atas tagihan dan kewajiban, jurnal debit tagihan letter of credit import site kepada nasabah nominal 500.000 US dollar. Kredit kewajiban letter of credit import site kepada bank koresponden nominal 500.000 US dollar. Penerimaan pembayaran dari nasabah, jurnal debit setoran jaminan letter of credit import nominal 200.000 US dollar. Debit rekening giro US dollar nasabah atau importir nominal 300.000 US dollar. Kredit
tagihan letter of credit import site kepada nasabah catatan 40% dari nilai letter of credit nominal 500.000 US dollar. Pembayaran pada bank koresponden jurnal debit. Kewajiban letter of credit import site kepada bank koresponden nominal 500.000 US dollar. Kredit nostro nominal 500.000 US dollar. Terima dokumen import. Rekening nostro sudah didebit. Penerimaan dokumen. Jurnal debit irrevocable letter of credit LN masih berjalan. Nominal 500.000 US dollar. Lawan irrevocable letter of credit LN masih berjalan. Nominal 500.000 US dollar. Debit jurnal debit tagihan letter of credit import site kepada nasabah nominal 500.000 US dollar. Kredit nostro nominal 500.000 US dollar. Penerimaan pembayaran dari nasabah. Jurnal debit setoran jaminan letter of credit import nominal 200.000 US dollar. Debit rekening giro US dollar nasabah atau importir nominal 300.000 US dollar. Kredit tagihan letter of credit site kepada nasabah nominal 500.000 US dollar. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.